Di teras rumah Butari, Tiwi sedang duduk lemas di pangkuan Butari, memainkan sebuah boneka kecil. Ayo nak, dimakan lagi buburnya. Sedikit aja, biar Tiwi kuat. Bulia baru saja melintas di depan rumah Butari dan melihat pemandangan itu. Ia kemudian menghampiri dengan senyum ramah. Assalamualaikum Butari. Wah, lagi dibujuk makan ya Tiwinya. Waalaikumsalam Bulia. Iya nih, dari tadi pagi susah sekali. Saya jadi bingung harus bagaimana lagi. Bulia mendekat, mengamati Tiwi dengan lembut. Tiwi tampak pucat, dan tubuhnya terlihat kurus untuk anak seusianya. Tiwi hari ini kok kelihatan lebih lemas, Bu? Sudah ditimbang di posyandu terakhir kali? Sudah Bu, kemarin lusa saya bawa. Beratnya naik sedikit sekali. Kata Bu Bidan, Tiwi masih di bawah garis hijau. Katanya stunting Bu. Wajah Butari kemudian menunduk, ada nada sedih dalam suaranya. Oh, gitu ya, Bu. Memang butuh perhatian ekstra kalau begitu. Saya sering berpikir Bulia, ini semua salah saya. Dulu waktu hamil Tiwi, saya kurang perhatikan makan. Sering makan seadanya Bu. Kan saya juga kerja di pabrik, pulangnya sudah capek. Bulia mendengarkan dengan penuh perhatian. Terus, waktu Tiwi lahir, saya nggak kasih ASI eksklusif, cuma sebentar Bu. Kan harus segera masuk kerja lagi, jadi Tiwi sering minum susu formula. Selain itu, Tiwi juga sering sakit, sehingga imunisasinya sampai sekarang tidak lengkap Bu. Saya sangat khawatir dengan keadaan Tiwi. Air mata Butari mulai menetes. Tiwi menatap ibunya dengan tatapan polos. Butari, jangan menyalahkan diri sendiri begitu. Semua ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin dulu memang kondisinya seperti itu, tapi yang terpenting sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi apa masih bisa Bu? Tiwi kan sudah hampir 2 tahun. Saya takut dia selamanya begini. Insya Allah bisa Butari. Memang butuh kesabaran dan usaha yang lebih. Tapi stunting itu bisa diatasi, bisa dikejar. Kuncinya ada pada nutrisi yang tepat dan stimulasi yang sesuai. Nutrisi yang tepat, tapi Tiwi susah sekali makannya Bu. Nah, itu dia. Kita bisa cari tahu penyebabnya, Bu. Mungkin menu makanannya kurang bervariasi atau cara memberikannya kurang menarik. Nah, nanti saya bisa bantu berikan ide-ide resep yang mudah dan disukai anak-anak. Lalu, yang tidak kalah penting itu stimulasi, Bu. Bu Tiwi sering ngajak main Tiwi kan, Bu, sambil belajar? Sambil diajak ngobrol? Jujur Bu, saya sering lelah sepulang kerja. Kadang cuma sempat ajak Tiwi tidur. Gak apa-apa, Bu. Kita bisa mulai sekarang. Walaupun Butari sibuk, tetap luangkan waktu sebentar untuk mengajak Tiwi bermain ya, Bu. Misal, sambil mandi, ajak Tiwi bicara tentang air, tentang sabun, atau saat menyuapi, bisa dinyanyiin lagu. Hal-hal kecil seperti itu sangat berpengaruh pada perkembangannya, Bu. Jadi ada harapan ya Bu? Tentu saja ada, Butari. Jangan pernah menyerah. Kita bisa sama-sama konsultasi rutin ke posyandu. Saya juga akan sering mampir untuk melihat perkembangan Tiwi. Ingat ya Bu, stunting ini masalah bersama. Bukan cuma ibu, tapi kita semua harus peduli. Butari memeluk Tiwi dengan erat. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi lebih tenang sekarang. Saya akan coba ikuti semua saran Ibu. Butari kemudian mengangguk dengan senyum tulus. Sama-sama Butari. Semangat ya Bu untuk Tiwi kan? Nanti sore saya mampir lagi ya Bu. Kita bisa ngobrol lebih lanjut soal menu makanan dan stimulasi untuk Tiwi. Stunting adalah kondisi pertumbuhan fisik yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis.
terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, dari konsepsi hingga usia 2 tahun. Stunting dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan, kemampuan kognitif, dan kualitas hidup seseorang. Stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usia dan jenis kelamin. Menurut WHO, stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan gizi, penyakit infeksi, kurangnya akses ke layanan kesehatan, serta faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memastikan asupan gizi yang cukup, terutama pada ibu hamil dan anak-anak, serta meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.